Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Kakak pengasuh berharap sampai saat ini adik-adik masih ada dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini Kata akan masuk dalam materi. Tetapi sebelum Kata masuk dalam materi, Kata akan membaca sedikit kebenaran dari firman Tuhan Yesus. Sebelum Kata membaca firman Tuhan, mari Kata satu di dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Katong semua ada sampai saat ini karena cinta kasih dari Tuhan Yesus. Tuhan, di saat ini Katong akan membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu. Artikanlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pegangan dalam Katong kehidupan dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada Katong semua ya Tuhan Yesus, karena Katong semua telah siap untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, Kata akan masuk dalam materi. Pembacaan Katong semua di saat ini terambil dari Titus 2 ayatnya yang ke-11. Titus 2 ayatnya yang ke-11 di bawah judul Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kata akan masuk dalam materi yang akan Kakak pengasuh berikan. Nah, adik-adik, hari ini Kata akan belajar tentang kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan manusia. Kasih karunia apa itu sih adik-adik? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis untuk katong umat manusia. Nah, adik-adik tahu kasih karunia Allah yang paling besar itu ada di dalam Yesus Kristus. Sejak awal adalah bentuk cinta dan sayang ke Allah kepada manusia, kepada semua makhluk ciptaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu kalau orang yang disalibkan itu biasanya adalah orang yang paling bersalah pada waktu itu. Tetapi adik-adik juga tahu kalau Tuhan Yesus disalibkan itu padahal Tuhan Yesus sama sekali yang berbuat salah ataupun dosa yang Tuhan buat. Tetapi karena Tuhan Yesus mencinta, Tuhan Yesus pun sayang pada katong semua, maka Tuhan Yesus mati di tiang kayu salib dan menyelamatkan katong umat manusia dari hukuman dosa. Cinta Yesus itulah yang membebaskan katong. Cinta Yesus itu juga mengajarkan katong semua untuk selalu berbuat baik setiap waktu. Mulai dari sekarang, mari katong minta belajar meresponi cinta Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan katong itu, membebaskan katong itu. Adik-adik juga bisa mulai dengan belajar menyayangi atau mencintai diri sendiri. Kalau adik-adik sudah diingatkan jangan kebanyakan main Free Fire misalkan, berarti adik-adik juga tidak boleh bermain hal seperti itu. Karena hal seperti itu juga bisa membuat adik-adik nilai jelek di sekolah. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sangat mencintai katong, maka mari katong belajar mencintai Tuhan juga melalui ciptaan Tuhan per katong, tapi juga kepada sesama dan semua makhluk ciptaan. Amin. Nah, adik-adik, Kata akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan langsung diakhiri dengan berkat Tuhan. Mari Kata satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena cinta kasih karunia Allah yang begitu besar kepada anak-anak Tuhan, sehingga katong semua selaku anak-anak Tuhan boleh selesai dalam materi di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati sekaligus dengan firman kebenaran yang boleh saja katong dengar semua. Kiranya Tuhan Yesus juga berkati. Bapa di dalam sorga, hari ini juga hamba berdoa untuk anak-anak kekasih, anak-anak jenjang AK3 Jemaat Betel Sektor Pelayanan 2, dari anak yang pertama hingga anak yang terakhir. Tuhan Yesus berkati mereka semua dengan tugas tanggung jawab yang mereka lakukan dari hari lepas hari. Pendidikan mereka, Tuhan Yesus berkati, berikan mereka roh kepintaran, roh kecerdasan, roh kedengaran, roh takut akan Tuhan. Semua hal yang baik Tuhan taruh di dalam pribadi mereka masing-masing. Berkati juga orang tua daripada anak-anak kekasih, mama, papa. Tuhan berkati tugas tanggung jawab yang Mama Papa lakukan dari hari lepas hari. Biarlah cinta kasih karunia Allah yang berasal daripada Tuhan Yesus, Mama dan Papa boleh berikan kepada anak-anak kekasih ini ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kekal dan kudus, hamba juga berdoa untuk COVID-19 yang sementara melanda di dalam dunia ini ya Tuhan.
Bapak, biarlah apapun yang akan kami lakukan dari hari lepas hari dengan dalam kondisi seperti ini, kiranya Tuhan Yesus berkati COVID-19 ini cepat berakhir, dan di situ juga ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kehadiran-Nya Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, persembahan yang boleh kami berikan dari uang sisa belanjaan kami masing-masing maupun dari pribadi ke rumah kami masing-masing, ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum, persembahan yang boleh menjadi pekerjaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di dalam tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Nya Tuhan. Tuhan berkati kami sebagai para pengasuh, tugas tanggung jawab kami dalam perguruan tinggi maupun pekerjaan dalam rumah tangga kami juga. Tuhan berkati kami semua, biarlah kesehatan, umur panjang, berkat melimpah Tuhan taruh dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, biarlah Tuhan tetap senantiasa memberkati kami selalu. Angkat kedua tangan-Mu ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa Tritunggal Tuhan kita Yesus Kristus semua tinggal menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu, kehidupan orang tua, semua orang bersaudara, kehidupan kami sebagai para pengasuh, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah materi yang boleh kakak pengasuh boleh sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.